Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Ramadhani dengan NIM 03071181722043, Kampus Indralaya angkatan 2017. Adapun pemaparan kali ini mengenai mitigasi bencana geologi pada lokasi pemetaan saya, yaitu yang berada di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Daerah penelitian. Selanjutnya ialah slide kedua mengenai 5.535 laki-laki dan 5.395 perempuan. Nah, kemudian rata-rata kepadatan penduduknya ialah 54,009 jiwa per kilometer persegi dari luasan wilayah 203,28 kilometer persegi. Kemudian ialah kondisi air nipis. Berikut ini peta berdasarkan klasifikasi Widya Atmanti 2016. Wilayah pemetaan ini memiliki keadaan topografi yang datar hingga lereng yang sangat curam dengan elevasi 150 sampai 700 mdpl. Sehingga didapatkan kondisi geomorfologinya di Kecamatan Air Nipis ini ialah daerah dengan perbukitan berlereng curam yang telah terdenudasi. Terus perbukitan berlereng agak curam yang terdenudasi serta perbukitan rendah yang terdenudasi. Peta ini dibuat berdasarkan klasifikasi modifikasi Haget dan Widya Atmanti. Bisa dilihat pada wilayah Air Nipis ini terjadi denudasi akibat curah hujan yang tinggi maupun pelapukan yang tinggi. Nah, berikut ini merupakan kondisi geomorfologi Bengkulu Selatannya. Maksudnya ialah secara luasannya Provinsi Bengkulu dikelompokkan menjadi 4 satuan wilayah, yaitu Satuan Pegunungan Bukit Barisan. Bisa diketahui bahwa
wilayah Bengkulu ini banyak memiliki jalur patahan semangko yang membentang di Pulau Sumatera. Kemudian Satuan Fisiografi Gunung Api yang memiliki bukit-bukit, yaitu contohnya Bukit Kaba, Bukit Lumut, dan lain-lain. Nah, pada Satuan Fisiografi Gunung Api ini biasanya memiliki pola aliran sungai yang berbentuk radial. Kemudian Satuan Dataran Rendah biasanya oleh dataran aluvial, kemudian memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana banjir maupun gelombang. Selanjutnya ialah kondisi kebencanaan di Kecamatan Air Nipis. Nah, bisa dilihat kondisi kebencanaan yang paling tinggi pada wilayah Bengkulu Selatan ialah banjir, yang memiliki persentase sebesar 46,84%. Dan yang paling jarang terjadi ialah bencana gelombang ekstrim dan abrasi pantai. Berikut ialah peta risiko multibahaya di Provinsi Bengkulu, dan ini ialah peta risiko bencana banjir di Provinsi Bengkulu yang memiliki indeks bahaya dan yang memiliki indeks bahayanya sangat tinggi, sehingga dapat dilakukan mitigasi di Kecamatan Air Nipis ini ialah perlunya alokasi anggaran khusus untuk penanganan darurat serta mendayagunakan hasil riset dari pusat penelitian maupun jurnal mahasiswa untuk mengetahui bencana apa saja dan bagaimana mengurangi risikonya. Kemudian membangun sistem peringatan dini untuk bencana daerah dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana yang diperlukan dengan langkah yang konkret dari pemerintah daerah. Adapun dalam mitigasi banjir, khususnya kita harus tahu kenali penyebab banjir. Pembangunan sistem pemantauan di bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Tidak membuang sampah ke dalam sungai dan rutin mengadakan penggerukan sungai. Kemudian perlunya reboisasi di daerah hulu sungai, serta membuat rumah dengan tipe panggung dan tidak banyak melakukan aktivitas di daerah sungai yang memiliki potensi banjir. Berikut ini ialah peluang asuransi bencana di Kecamatan Air Nipis. Nah, berikut tertera tarif premi yang ditawarkan oleh pihak asuransi. Saya menghitung premi yang dikeluarkan pada daerah pemetaan saya menggunakan rumus harga pertanggungan dikali tarif premi sesuai dengan zona gempa, yaitu daerah Bengkulu ini termasuk pada kawasan zona 4 pada bencana gempa. Nah, diasumsikan harga rumah beserta isinya itu pada daerah tersebut, dan di mana diasumsikan harga bangunan komersial beserta isinya pada poin B, sehingga didapatkan perhitungan rumah, yaitu pada yang tertera dikali 0,135%, yaitu tarif premi tadi, sehingga didapatkan asuransi yang harus dibayarkan jika kita memilih perusahaan asuransi A, yaitu sebesar Rp810.000 per bulannya yang harus dibayarkan untuk tipe rumah. Nah, sedangkan untuk bangunan komersial yakni sebesar Rp4.550.000 per bulannya yang harus kita bayarkan. Baiklah, terima kasih. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.